Halo semuanya, balik lagi dengan gue Andrew Janami. Jadi buat yang video hari ini, gue bakal bikin absolving buat yang bagian perulangan sama perulangan lanjut. Videonya mungkin rada panjang, jadi gue bakal taruh nanti penanda waktu untuk masing-masing soalnya. Jadi langsung mulai aja. Kita mulai dari bab 6 ya, perulangan. Buat yang belum nonton, gue udah bikin video sebelumnya buat materi perulangannya dulu, simple. Jadi kalau misalkan belum coba kerjain sendiri dulu, nanti baru nonton video ini kalau udah mulai kebingungan gitu. Oke, langsung mulai aja. Jadi untuk soal ini kita diminta, oke, jadi pada yang intinya punya n kandang. Masing-masing kandang ada isinya BI ekor bebek. Nah, terus kita cuma disuruh totalin lah basically. Jadi misalkan dikasih n, terus nanti kasih n bilangan 1, 2, 3, 4, 5, tinggal di output total bilangan yang ini. Oke, ini cukup simple. Jadi tinggal ya, kita mulai dulu coding yang bagian awalnya. Oke, berarti kan mau input n dulu ya, input n cnn. Nah, selanjutnya kita mau input n banyaknya bilangan, berarti kita mau bikin gini. Nah, ini gunanya apa? Jadi kita pengen input n banyaknya kali kan. Berarti kan kalau kita mulai dari 0 nanti sampai i kurang dari n, ini bakal dilakukan n kali. Karena misalkan n-nya 5 gitu. Coba ya, misalkan n-nya 5. I-nya awalnya 0. I sama dengan 0, terus dia kan berarti ngecek kondisi. Waktu i-nya 0, terus kita bakal ngecek 0 tuh kurang dari 5. Oke, 0 kurang dari 5. Berarti dia bakal tetap jalanin kode yang di dalam. Terus nanti begitu udah selesai kodenya, dia bakal lanjut ke sini. Dia iterasi. Berarti iya udah jadi nilai 1. Terus iya nilai 1 dia bakal cek lagi. 1 itu kurang dari 5 enggak? Oke, 1 kurang dari 5. Berarti dia bakal lanjut lagi jalanin. Nanti i-nya sama dengan 2 dia bakal lanjut. I sama dengan 3 dia bakal lanjut. I sama dengan 4 dia bakal lanjut. I sama dengan 5. Nah, waktu I sama dengan 5 itu 5 itu udah lebih besar dari sama dengan 5. Ya kan, karena 5 itu ya sama dengan 5 gitu. Jadi 5 itu enggak lebih kecil dari 5, berarti kita bakal berhenti loopnya saat i-nya sama dengan 4 itu udah selesai. Maksudnya waktu i sama dengan 5 itu dia udah nggak menjalani kode di dalam sini. Jadi kalau diperhatiin, waktu n sama dengan 5 itu dia bakal ngejalanin i-nya itu bakal ada 5 gitu yang memenuhi. Jadi ini diingat aja lah basically kalau misalnya i sama dengan 0, i kurang dari n itu dia bakal selalu jalanin n kali gitu. Dan misalkan i sama dengan 1 mulai dari 1, berarti nanti iya kurang dari sama dengan n gitu. Udah simple dong gitu dong. Oke, berarti selanjutnya yang mau kita lakukan apa? Yang selanjutnya kita mau lakukan itu kita mau input n bilangan gitu. Jadi tinggal kita gini aja. Kita nyatain sebuah variabel di dalam for loop ya. Yaitu misalkan int x. Kita nyatain, terus kita input langsung nilainya. Nah, coba misalkan kalau misalkan kita mau secara intuitif nih ya. Kita mau secara logika aja. Kita mau ngitung sum dari angka-angka ini. Yang kita lakuin apa sih sebenarnya? Ya, saat kita lakuin di otak kita tuh kita simpan gini kan. Misalkan kita mulai dari 1, oh 1, oke. Berarti sama kita total kita selama ini 1. Kita lanjut lagi baca ke sini. Oh, sum kita selama ini udah 1 ditambah 2. Berarti 3. Nah, sum kita selama ini waktu udah ketiga itu sum sebelumnya yaitu 3 ditambah 3 lagi jadi 6. Sum kita waktu di sini 6 ditambah 4 yaitu 10. Sum kita di sini 10 tambah 5 yaitu 15. Jadi sebenarnya secara logika aja saat kita ngitung tuh kita nyimpen gitu sum kita selama ini berapa. Jadi yang kita mau lakukan di sini sama. Kita simpan sebuah sum, int sum sama dengan 0 gitu misalkan. Nah, untuk setiap kali kita input, kita tinggal gini aja, sum plus sama dengan x gitu. Berarti yang dilakuin di sini, saat kita input sebuah bilangan, kita tambahin aja nilai ke sum gitu. Jadi gitu doang. Jadi saat di sini nanti sama nilai 1, waktu dia input 2 sama nilai 3, waktu dia sini sama nilai 6, waktu dia sini nilai 10, sini 15. Udah gitu doang. Tinggal kita see out sama aja. Bentar. Oke, coba di compile. Oke, udah 15 nilainya, harusnya udah bener. Submit. Oke, coba lanjut dulu cari soal selanjutnya. Problems. Oke, yang tadi B udah bener. Langsung buka semua deh. Oke, while. Oke, jadi buat soal yang ini, oke, soal ini lumayan spesial. Jadi boleh dibaca dulu soalnya. Jadi intinya kita mau baca barisan sebanyak-banyaknya. Itu kita nggak dikasih tahu mau baca berapa. Jadi misalkan di sini
Oke, beberapa di samping pada Clerk memelihara bebek bla 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 bla. Iseng-iseng ingin membuat sebuah program yang menirukan sifat burung beo. Jadi saat saat misal oke, jadi kayak burung beo gitu, saat kita nge-input sebuah kata ayo, nanti dia bakal output ayo. Saat kita nge-input belajar, dia bakal output belajar. Saat kita input pemrograman, dia bakal output pemrograman. Jadi sesuai gitu. Dan inputnya itu nggak dikasih tahu ada berapa banyak gitu. Nah, ini cara gimana? Ini tuh ada cara spesialnya. Secara general aja ya. Jadi gini. Oke. Buat soal B. Ini kayak lumayan baru, jadi gue langsung kasih tau aja solusinya karena ini emang butuh sesuatu gitu yang belum pernah diajarin gitu. Mungkin di sini ada sih petunjuknya, cuma ya nggak penting. Langsung aja. Jadi gini, kita bisa lakuin seperti ini. While CNS. Jadi yang dilakuin while CNS itu artinya apa? While CNS itu yang dilakuin, jadi selama string S itu tuh masih ada gitu yang diinput. Kalau dia udah nginput end of file itu apa? End of file tuh berarti saat inputnya itu udah selesai. Jadi saat kalian misalkan nge-input sesuatu di dalam kayak terminal atau di dimanapun lah tempat input ya, itu saat kita udah selesai tuh nanti ada end of file sebenarnya. Jadi while CNS itu dia bakal jalan selama S itu bukan end of file. Jadi while CNS itu tinggal gini aja sih sebenarnya, nanti tinggal output S terus end line gitu. Soalnya saat kita nge-input S, ya abis kita input kan langsung kita output kan. Ya udah, jadi tinggal selesain saat dia udah end of file gitu. End of file being akhir inputnya udah selesai. Berarti ayo enter, belajar enter, pemrograman enter. Kan nanti tiap kali sin S itu jalan. Jadi misalkan dia S itu ayo. Saat dia ayo, oke, S ayo dia output gitu ayo. Terus saat ayo-nya udah selesai, dia berarti kan bakal jalan lagi kan karena kondisinya masih true gitu. Saat essay itu nanti belajar, dia bakal tetap jalanin karena nilainya masih true, dia bakal output lagi belajar. Saat belajar udah selesai, nanti dia output pemrograman. Saat belajar udah selesai, dia bakal input lagi pemrograman, terus input pemrograman udah selesai, dia output pemrogramannya. Nah, saat pemrogramannya udah di-output, inputnya udah nggak ada lagi nih. Itu arti end of file. Jadi si n di sini nilainya bakal jadi false. Ini sebuah hal baru. Jadi di hafalin aja lagi tuh. Oke. Jadi saat mau input banyak bilangan yang nggak diketahui gitu bakal berakhir di mana, kita bisa langsung pakai while in begini. Oke, gini doang. Coba dites deh. Oke. Misalkan mau input, ayo. Nah, nanti dia bakal ikutin belajar pemrograman. Oke, kalau di Windows itu kalau nggak salah hotkey-nya apa ya? Control X atau apa gitu. Kalau di Mac itu Control D. Bukan, Control D. Ya begini. Bentar, ini kenapa? Oke, terminal tadi rusak. Ulangi. Oke. Atau Control Z. Ya kalau nggak salah Control Z ya. Ayo, biar misalkan gini dia ngikut. Nah, Control Z. Nah, ya benar. Oke. Jadi Control Z itu arti end of file. Dan kalau misalkan di input file dari telx atau dimanapun judge itu secara otomatis lah dia ngasih end of file gitu. Jadi aman aja kalau misalkan pakai while in. Nih kayak begini. Kalau ini pakai scanf, ini kalau bawahnya nggak tahu pakai apa. Ya udah intinya udah gua kasih tau pakai cara yang kayak tadi. Oke, lanjut soal D. While plus pencacah. Pada yang klik memiliki banyak barisan bilang bulat, Anda diminta untuk menghitung jumlah dari bilangan tersebut. Oke. Jadi ini tuh sebenarnya sama aja kayak soal yang pertama, tapi bedanya nggak ada n-nya. Jadi kita mau inputnya boleh sebanyak-banyaknya gitu. Kayak seperti soal yang sebelumnya. Jadi pakai kombinasi dua cara yang sebelumnya gitu doang. Oke. Jadi caranya gimana ya? Kayak tadi berarti ini kan udah tahu kita ada misalkan namain aja bilangannya x itu. While sin x, kita namain sebuah variabel lagi namanya sum gitu. In sum sama dengan 0. In sum sama dengan 0, terus sum tinggal plus sama dengan x ya. Terus nanti tinggal si out sumnya. Karena ini cara sama persis kayak tadi, gue nggak bakal bahas lebih dalam lagi karena ya sebenarnya sama aja persis. Si in itu bakal berhenti saat end of file, berarti saat end of file udah selesai, dia bakal berhenti dari while ya, dia bakal lanjut ke si outnya, kayak gitu doang. Oke.
Bentar, kontrol, gue lupa kontrol X atau kontrol apa ya, kontrol C. Oke, benar, kontrol D. Iya, sorry, benar, berarti kontrol D. Kontrol Z itu keluar dari program. Iya, benar, kontrol D. Nih, saat dia pencet kontrol D alias end of file, dia bakal berhenti dan dia ngitung totalnya. 1 plus 2, 3 plus 5, 8 plus 5, 13 gitu. Oke, gitu doang. Langsung sampai aja. Lanjut ke soal selanjutnya. Oke, bilangan 2 pangkat. Ada sebuah bilangan. Oke, jadi di sini kita mau ditanya, kita diberikan sebuah bilangan bulat n, tentukan apakah n itu bilangan 2 pangkat atau bukan, gitu doang. Jadi misalkan dikasih 8, yaitu 8 bilangan 2 pangkat. Oke, jadi output iya, kalau bukan bilangan 2 pangkat, output bukan. Oke, ini juga simple. Oke, caranya gimana? Oke, let's see. Coba dipikir dulu ya kalau misalkan belum ini, jadi dipakai referensi kalau misalkan udah nge-stuck gitu. Jadi kita mau input sebuah bilangan bulat n, in n. Nah, kita mau tahu n itu bilangan bulat atau bukan. Sebenarnya bilangan 2 pangkat tuh sebuah bilangan tuh bilangan 2 pangkat kalau apa sih? Sebuah bilangan tuh bilangan 2 pangkat kalau dia bisa dinyatain jadi 2 pangkat K. Iya kan? Nah, berarti saat dia ada faktor yang selain 2, itu dia berarti bukan bilangan 2 pangkat. Kayak misalkan 2 pangkat K dikali sebuah bilangan lain, yaitu misalkan P. Dan P itu bukan sama dengan 2. Dan bukan sama dengan 1, kayak misalkan 3 atau 5 atau 7. Dan kayak bilangannya P itu bilangan prima gitu. Itu dia berarti bukan bilangan 2 pangkat. Kayak misalkan 6. 6 itu 2 dikali 3. Dan 3 itu ya bukan 2 gitu kan. Dan bukan bilangan 2 pangkat juga. Jadi dia itu secara otomatis jadi bukan bilangan 2 pangkat. Sebenarnya caranya gimana sih? Saat bilangan 2 pangkat kita bagi dengan 2 terus, hasil akhirnya bakal 1. Itu kenapa? Jadi misalkan mulainya dari berapa ya? Coba 18. 18 saat kita bagi 2 jadi 9. Oh, 9 udah nggak bisa dibagi 2. Dan nilai dia pada akhirnya tuh berapa? Jadi 9. Nah, ini tuh pertanda dia bukan bilangan 2 pangkat. Soalnya misalkan bilangan 2 pangkat. Itu 2 pangkat K. Saat lu bagi 2 terus, dia bakal nilai jadi 2 pangkat K min 1. Bagi 2 lagi jadi 2 pangkat K min 2. Dan seterusnya. Sampai jadi 2 pangkat 0. Which is 1. Jadi saat bilangan 2 pangkat lu bagi 2 terus, dia itu nilai akhir bakal jadi 1. Seperti itu doang sih. Jadi while n tidak sama dengan 1, kita giniin aja. Kan gue udah pernah belajar boolean, jadi kita nyatain aja booleannya 2 pangkat gitu. 2 pangkat. Awalnya kita nilai, kita asumsi dulu. Berarti bilangannya kita asumsi awal aja. Kita asumsiin dia bilangan 2 pangkat. Berarti kita nilai awalnya true gitu. Nah, kenapa kita perlu pakai kayak gini? Jadi gini. Jadi if n di mod 2 tidak sama dengan 0, secara otomatis dia itu bukan bilangan 2 pangkat. Apakah masuk akal? Karena misalkan 2 di sini tuh misalkan kayak ada faktor kayak tadi, misalkan 18. Kita bagi 2, udah bagi 2 jadi 9. 9 tuh nggak habis dibagi 2 kan? Kayak seperti begini. Berarti secara otomatis dia bukan bilangan 2 pangkat kan? 2 pangkat sama dengan false gitu. Terus kita tinggal n bagi 2 terus. Nah, oke, sorry, ini kayak gini aja supaya lebih rapi. Oke. Selama n tidak sama dengan 1, kalau n-nya di mod 2 sama dengan 0, tidak sama dengan 0, dia itu 2 pangkatnya bakal sama dengan false. Oke, ada hal yang gue belum ajarin di videonya, yaitu ada beberapa hal seperti yang kita mau lakuin itu di sini. Saat kita udah tahu n-nya itu n-nya tuh nggak habis dibagi 2, kita tuh udah nggak perlu jalanin lagi kan while sebenarnya. Kita bisa lakuin yang namanya break. Break itu artinya dia bakal secara otomatis dia keluar dari while loop-nya. While loop yang pertama yang mengcontain dia. Jadi misalkan ini ada kurung kerawal, terus kurung kerawal tutup, misalnya ada break di dalamnya, berarti kurung kerawal pertama yang nutup dia, yang ada di yang mengcontain dia, itu bakal keluar dari situ. Jadi saat kita udah tahu bilangannya bukan bilangan 2 pangkat, langsung aja kita jadiin false, terus kita break. Terus selanjutnya kita tinggal bagi terus n-nya sampai n-nya itu nilainya 1 atau 2 pangkatnya nilainya false gitu. Terus kena break. Dah, berarti kan tinggal if 2 pangkat else. Kalau begini output ya. Kalau enggak output no. Tidak, bukan.
Ya, output bukan. Oke, begini dong. Oke, sorry. Gua harus ajarin juga ada beberapa, yaitu break, continue juga. Ada continue. Continue itu artinya saat ini misalkan ada for loop gini. Oke, kayak gua nanti gue bikin yang separate deh supaya lebih enak. Jadi ini dulu. Nanti kalau dipakai baru gue jelasin deh continue. Oke, 8 udah bener, 6 bukan. Oke, submit aja langsung. Lanjut. Faktor bilangan. Oke. Jadi kita diberikan sebuah bilangan dari sebuah bilangan n. Kita pengen output semua faktor-faktornya. Turut dari besar ke kecil. Jadi misalkan 24, kita output 24, 12, 8, 6, 4, 3, 2, 1 karena ini semua faktor dari 24. Dah gitu doang soalnya. Oke, ini lumayan gampang juga harusnya. Di ini kita hapus. Oke, si n-nya kepake lagi jadi pakai aja. Nah, berarti cara gimana sih untuk tahu sebuah bilangan itu faktornya apa aja dan kita harus output terurut. Caranya adalah kita iterasi aja sebenarnya kan. Kita tinggal iterasi mulai dari berapa. Nah, karena kita pengen terurut dari besar ke kecil, berarti kita asumsi gitu. Misalkan gini, namanya faktor lah, boleh. Atau apapun lah. Faktor kurang lebih dari sama dengan, ini harusnya mulai dari n. Faktor lebih dari sama dengan 1, faktor min. Yang dilakukan ini adalah ini looping tapi kebalik kan. Karena mulai dari n, terus nanti dia berhenti saat dia udah kurang dari 1, nanti min sebenarnya sama aja kayak kalau kayak gini. Kurang dari sama dengan n, terus faktor plus. Nah, tapi kalau ini tuh kebalik, ini bedanya nih dari 1 sampai n. Nah, kalau tadi itu dari n sampai 1 gitu dong. Oke, kita asumsi gitu. Sebuah faktor kita pengen tahu apakah sebuah bilangan itu sebuah faktornya dari n. Atau jangan namain faktor deh, namain i, udah bener lah, i aja. Kita asumsiin, kita pengen ngecek i itu faktor dari n atau bukan. Berarti cara ngeceknya gimana? Simple banget kan, tinggal ngecek if n mod i sama dengan 0. Kalau n mod i sama dengan 0, berarti i adalah faktor dari n. Berarti kita bisa langsung aja sebenarnya kan print ini. I. Udah gitu doang. Simple banget. Jadi kita tinggal ngelooping dari n sampai 1. Nah, kalau misalnya begini, kita tinggal ngecek kalau misalnya i itu membagi n. Kalau i membagi n ya udah berarti faktor dari n gitu dong. Update pp. Oke. Kan 25. Oke, 25 51 24 ya oke, udah sesuai 9. Oke, udah benar. Oke, langsung submit aja. Ini cukup simple menurut gua rasa, jadi nggak perlu repot-repot. Oke. Statistika sederhana. Oke, dia ada n buah bilangan. Kita pengen cari bilangan terbesar sama bilangan terkecil dari antara semua bilangan tersebut. Oke. Jadi misalkan outputnya nanti bilangan terbesar dulu, spasi, terus bilangan terkecil ya. Oke. Simple juga sebenarnya. N, terus kita input semuanya. Oke, bisa negatif juga. Tapi karena masih dalam batasan integer jadi nggak apa-apa. Oke, jadi n masih kepake. Oke, ini. Kita mau input n bilangan. Nah, sekarang yang kita mau lakuin apa sih? Sebenarnya ini bakal sama kayak yang bakal mirip, bukan bakal sama. Oke, tadi udah bener. Oke, udah bener. Bakal mirip sama soal yang pertama. Soal yang pertama sebenarnya tadi kan kita mau output. Nah, kita simpen selama ini sampai siapa? Sampai berapa, sorry. Misalkan ini 1, 3, 6, 10, 15. Nah, sebenarnya ini konsepnya sama. Untuk setiap kali kita input, kita mau simpen siapa minimumnya, siapa maksimumnya. Gitu doang. Nah, caranya gimana? Caranya gini berarti. Gini. Misalkan kita namain maksima sama minima gitu. Mau namain dua bilangan maksima, minima. Dimana maksima nyimpen maksimalnya berapa, minima nyimpen minimalnya berapa. Oke, misalkan nilai awalnya -1 gitu. Oke. Berarti if maksima. Oke, gini dulu. If maksima tidak sama dengan -1. Nah, terus kita bikin kalau sama dengan -1. Nanti if minima tidak sama dengan -1. Bikin else lagi. Nah, artinya kalau maksima sama dengan -1, itu artinya dia tuh masih belum ada nilai apa-apa. Jadi saat maksima sama dengan -1, kita udah tahu nilai itu udah pasti. Oke, sorry, gue lupa. Ini bikin inputnya dulu berarti kan. Kita mau input X gitu, sebanyak N kali. Berarti kita mau input, nanti kita kasihin. Nah, saat maksimanya sama dengan -1, itu artinya
kita belum input apa sebenarnya. Itu saat i-nya sama dengan 0. Nah, berarti sebenarnya ini nggak perlu sih, ini nggak perlu bikin gini, bisa langsung gini aja sebenarnya. Supaya lebih rapi deh. If i sama dengan 0, else. Nah, kalau i sama dengan 0, kita udah dijamin kalau itu bilangan pertama yang input kan. Jadi sebenarnya saat bilangan pertama yang input, kita anggap aja kita nggak tahu sebelumnya yang di kanannya siapa aja. Secara otomatis maksimal dan minimalnya itu 1 dong. Berarti kita bisa langsung jadiin maksima sama dengan x, minima sama dengan x juga. Dan saat di sini, saat i udah tidak sama dengan 1 alias dia udah maju ke sini, kita mau bandingin. Nah, maksima itu ke-update kalau apa sih? Jadi maksima itu ke-update kalau ada bilangan yang lebih besar daripada maksima kan. Karena ternyata asumsi kita itu salah selama ini. Misalkan kita nemu 10. Nah, sebenarnya maksima yang sebelumnya itu sama dengan 1 kan, karena ya bilangan sebelumnya itu yang paling besar 1. Nah, tapi ternyata bilangan yang saat ini lebih besar daripada bilangan yang paling besar selama ini. Berarti kita tinggal output if x lebih dari maksima. Berarti kita jadiin maksima sama dengan x dong. Gitu doang kan. Sangat simple. Dan sebaliknya, if x kurang dari minima, minimanya kita jadiin x gitu. Udah. Jadi ini sebenarnya sangat simple gini doang. Udah, tinggal kita output maksima spasi minima. Nah, gua rasa ini harusnya cukup jelas sih. Jadi kita simpan maksima dan minima yang selama ini gitu. Udah gitu doang. Ini di initialisasi min 1 bahkan nggak penting sih. Cuma ya buat jaga-jaga aja sih. Soalnya kalau misalnya kita nge-declare sebuah variable lokal begini, tapi kita nggak kasih nilai itu bisa random. Ya, sebenarnya bakal diisi juga, cuma ya buat jaga-jaga lah. Supaya aman aja. Oke. Kita kan mau copy aja ini. Oke, udah 10 sama min 1. Gua rasa cukup jelas, jadi gua langsung submit aja. Oke, pola 1. Pada Engclack meminta Anda untuk memperhatikan contoh dan kita pengen coba ikutin pola. Jadi, oke, misalkan di input 1, 11 sama 3. Nanti 1, 2, dan setiap bilangan yang kelipatan K, kita jadiin bintang gitu. Ya kan? Ya, benar. Oke, jadi ini juga simpel banget ya. Karena namakannya udah dikasih, tinggal semua bilangan yang kelipatan K jadiin bintang. Oke, berarti tinggal, karena tadi kan udah masih kepakai jadi gua nggak hapus. Nah, tinggal tambahin K. Int n sama K gitu. Int n sama K. Nah, sebenarnya cara gimana? Berarti kan kita tinggal anggap aja nggak ada bintang dulu. Yang perlu kita lakukan tinggal gini kan, for loop dari 1 sampai n. Kalau anggap aja nggak ada bintang dulu, kita tinggal gini kan. Gini. I. Kita output enter gitu. Nah, ini udah selesai programnya. Udah selesai. Nah, berarti saat kita mau bikin, kalau misalkan kelipatan K output bintang, ya kita tinggal tambahin if aja. Berarti if i mod K sama dengan 0, itu dia berarti kelipatan KI-nya. Berarti kita outputnya bintang. Jadi tinggal printf bintang spasi. Udah gitu doang. Udah selesai harusnya. Coba. Plus 3. Oke, 1 spasi 2 spasi bintang spasi 4 dan seterusnya gitu. Nah, oke, ini udah cukup masuk akal menurut gua, soalnya ya anggap aja nggak ada bintang. Berarti kalau anggap aja nggak ada bintang, ya udah kita tinggal output kayak tadi. Terus kalau ada bintang, ya udah tinggal kalau misalnya kelipatan K outputnya bintang gitu. Udah selesai. Oke, gini dong. Gua jaga-jaga semuanya. Coba di inputin 1 2. Bener juga. 11 5. Oke, udah bener. Oke, langsung submit aja. Oke, ini perulangan. Nah, selanjutnya kita bakal lanjut ke perulangan lanjut. Oke, perulangan lanjut nih, ini karena selama ini kita baru pakai for loop yang satu dimensi alias for loop yang satu doang. Nah, selanjutnya dalam perulangan lanjut kita bakal pakai yang seperti yang gue tulis dibikin di slide, yaitu for loop di dalam for loop. Oke, kita coba lanjut ke perulangan lanjut. Oke, let's see. Cuma ada dikit kayak, soalnya cuma ada 2 atau 3. Oke, 3. Oke. Let's see. Pertama, break continue exit. Oke. Jadi kita dikasih sebuah bilangan bulat n. Kita bakal mencetak bilangan bulat dari 1 sampai n secara berturut-turut, setiap baris gitu. Nanti di enter berarti tiap kali.
dengan aturan kalau misalkan kita ada bilangan kelipatan 10 kita nggak perlu output, kayak misalkan di sini 12 nanti 9 10 yang nggak perlu di output. Nah terus kalau jika program akan mencetak bilangan 42 itu jangan dicetak dan cetak error, dan kita udah nggak perlu cetak apa-apa lagi. Jadi misalkan 44 kita skip semua bilangan kelipatan 10 dan saat udah sampai 42 error, udah output error, terus kita langsung nggak perlu output apa-apa lagi setelahnya. Oke gitu dong. Oke, cara kerjanya gimana? Ini juga simple kan, pakai for loop biasa dan pakai break yang seperti yang gue bilang di sebelumnya. Ini bakal perlu pakai continue juga. Oke, bagus. Ini sekalian gua kasih tau aja di sini. Jadi awalnya ada n, kita bakal tinggal input dulu n-nya. Nah, selanjutnya kita sebenarnya mau tinggal gini kan, mau jadiin i kandidat yang mau di output dengan syarat kalau misalkan i-nya if i mod 10 sama dengan 0 alias dia kelipatan 10. Saat i-nya kelipatan 10, yang kita mau lakuin, program kita mau lakuin itu sebenarnya kita nggak perlu output apa-apa kan. Jadi kita tinggal continue. Nah, continue yang dilakuin continue adalah dia bakal berhentiin yang dilakuin saat ini dan dia bakal langsung lakuin iterasi. Jadi misalkan i-nya sama dengan 10, saat i sama dengan 10, oh dia ketemu ke sini. 10 kan kelipatan 10. Jadi dia bakal langsung selesain yang dia lakuin saat ini dan dia bakal lanjut ke iterasi, dan ya seperti itu. Abis itu dia bakal lanjutin yang dia lakuin seperti biasanya. Selanjutnya kalau misalkan tadi kan sama dengan 10 dia continue. Selanjutnya yang perlu dia lakuin itu kalau dia tidak dia bukan kelipatan 10, berarti if i sama dengan 42. Saat i udah sampai 42, yang kita lakuin apa sih? Yang kita lakuin itu sebenarnya kan kita langsung print error, enter. Nah, saat error enter, kita udah nggak mau lakuin apa-apa lagi. Karena i-nya karena cerita ya di sini 1 udah sampai 42 error, terus kita udah nggak print apa-apa lagi. Yang kita lakuin itu kita bisa break di sini. Oke. Ada dua cara sebenarnya. Break itu dia berarti udah selesai dari for loop ya. For loop-nya dia keluar nih dari for loop. Nah, cara kedua itu exit dalam tanda kurung 0. Exit 0 itu arti apa? Dia tuh bakal keluar dari programnya. Dah benar-benar diberhentiin, itu exit 0 yang dilakukan exit 0. Selanjutnya ada lagi yaitu bisa lakuin return 0. Return 0 juga ngelakuin hal yang sama kayak exit 0. Tapi bedanya return 0 itu lokal. Jadi misalkan kita ada nanti bakal belajar bikin fungsi gitu. Bikin fungsi selain int main. Jadi di atas ini tuh bisa ada fungsi. Nah, itu return 0 nanti artinya bakal beda. Jadi secara general kita pakai exit 0 untuk keluar dari program. Oke, gitu doang. Nah, yang ini yang perlu kita lakukan apalagi? Tinggal kita output i dong. Oke, terus di enter, jangan lupa. Dah ini. Udah selesai programnya gini doang. Jadi kalau i kelipatan 10 kita continue alias kita nggak perlu output apa-apa. Kalau i sama dengan 42 kita print error, terus kita langsung keluar dari programnya. Dan selain ini dua, kita print i. Oke, ada cara lain sebenarnya, nggak perlu pakai continue, bahkan nggak perlu pakai break, nggak perlu pakai apa-apa, yaitu cari gini. Kita tinggal pakai if sama if else. If i mod 10 sama dengan 0. Dan kalau misalkan i-nya itu di mod 10 sama dengan 0, berarti kan kita nggak perlu lakukan apa-apa. Ya udah, kita sebenarnya tinggal gini aja kan, bikin else if i sama dengan 42, bikin else lagi. Oke, sorry, bikin else if i lebih dari i sama dengan 42. Else if-nya itu, sorry, else yang di sini kan berarti saat i-nya itu bukan kelipatan 10 dan i-nya itu bukan 42. Ya itu artinya i-nya lebih dari 42 dan i-nya itu mod 10 tidak sama dengan 0 kan. Ya, berarti yang kasus begini kita tinggal, sorry itu tadi harusnya atau sih. Ya udah atau. Kalau kasus yang ini ya udah kita sebenarnya udah nggak perlu ngapa-ngapain juga. Jadi saat ini tinggal printf error. Printf error. Oke, sorry. Ini harusnya jangan gini deh. Gini. Ini sebenarnya rada repot kan kalau misalnya dilihat kalau nggak pakai yang tadi. Jadi tinggal gini aja. Oke, karena ceritanya kalau misalkan dia kelipatan 10 nggak mau ngapa-ngapain. Kalau misalkan i-nya kurang dari 42, kalau i masih kurang dari 42 kita mau print i gitu. Oke. Gini. Berarti selanjutnya itu kasus selanjutnya itu kalau else if i sama dengan 42. Kalau i 42 itu berarti kita mau printf error. Nah, selain dia itu kita nggak ngapa-ngapain kan, karena i-nya itu artinya i-nya itu either dia bukan kelipatan 10 dan i-nya itu udah pasti lebih dari 42.
Dan saat I lebih dari 42 kita udah nggak mau ngapa-ngapain sebenarnya. Jadi udah kita biarin aja for loop-nya jalan tapi yang nggak ngelakuin apa-apa kan pada akhirnya. Oke, jadi gitu doang harusnya. Misalkan I-nya itu kelipatan 10, berarti kalau I-nya kelipatan 10 dia pasti masuk ke dalam if yang ini. Karena dia ngeceknya bertahap gitu. Oke, cobain ya. Oke, 1, 2, dan seterusnya 10-nya di skip, 20-nya di skip. Nah, saat dia udah sampai 42 dia udah nge-error, terus habis itu dia udah masuk ke untuk for loop seterusnya, dia bakal either masuk ke sini atau bakal masuk ke sini yang di atas 42. Oke, gitu. Itu masuk akal menurut gue. Oke. Cara alternatif ya, nggak perlu pakai break, continue atau apapun. Ini pakai else if sama if aja. Cuma mungkin lebih pusing. Jadi kalau misalnya mau gampang, tinggal pakai yang kayak tadi yang gue tulis, yaitu pakai break sama continue. Oke, gini dong. Ini juga harusnya udah bener, coba compile. Oke, 10 di skip. Selanjutnya 12 misalkan. Oke, 10 di skip juga. Langsung submit aja. Oke, lanjut. Oke, pola 2. Kita mau diberikan sebuah bilangan bulat n, kita pengen output pola seperti yang kayak begitu. Berarti kalau misalnya begini berarti jangan lupa ya, di sini berarti ada spasinya. Spasinya ada 4, berarti sini terus nanti bintangnya 1, spasi 3 bintangnya 2, spasi 2 bintangnya 3 dan seterusnya gitu. Oke, ini menurut gue ini mungkin lumayan sulit buat beginner. Jadi gue bakal nge-encourage kalian mikir dulu. Ini lumayan menarik buat dipikirin juga soalnya menurut gue. Jadi coba kalau kalian beneran udah nge-stuck aja baru ditonton porsi ini. Oke. Jadi pertama gini dulu observasinya. Misalkan kita pengen tulis rasio spasi sama bintang untuk tiap barisnya. Berarti awalnya spasinya itu ada 4, bintangnya 1. Oke, pakai S sama B deh. Spasi 4, bintangnya 1. Spasinya selanjutnya spasi 3, bintangnya 2. Bintangnya 2, spasinya 2, bintangnya 3. Spasinya 1, bintangnya 4. Spasinya 0, bintangnya ada 5. Apakah ada pola yang bisa dilihat dari sini? Sebenarnya ada kan. Polanya itu adalah untuk setiap baris ke I. Misalkan baris ke I-nya, barisnya itu pertama 1. Kita nge-output kayak gini. Gue tulis dalam kata-kata. Untuk setiap baris ke I, kita mau output banyak. Ini secara ordernya itu kita bakal output banyak n min b spasi dan b dan i n min i spasi dan i banyaknya bintang. Oke, ini formula yang sangat penting. Kenapa? Jadi kita perhatiin misalkan barisnya itu baris ke-1. Kita mau output 5 minus 1 yaitu 4 spasi dan 1 bintang. Dan saat dia di baris kedua, kita mau output 5 min 2 yaitu 3 spasi. Oke, masuk akal kan di sini saat dia anggap aja ini B-nya itu I. Ini kayak B-nya I, terus yang ini berarti kan sebenarnya kayak yang ngikut aja kan. Yaitu ini n min B gitu. N atau n min I gitu. Dia bakal nilai n min I selalu gitu. Karena totalnya ini pasti kalau dia total 5 gitu. Jadi kita tinggal for int I sama dengan 1 equal sama dengan n plus. Nah, ini berarti I-nya itu merepresentasi baris ke I gitu. Kita mau output sebanyak n min I spasi. Nah, berarti n min I spasi yang kita harus output duluan. Nah, caranya gimana? Cara output n min I spasi yaitu ya udah kita tinggal bikin for loop lagi dong di dalamnya. J mulai dari 0 terus J kurang dari n min I, J++. Nah, kita mau output spasi aja gitu. Nah, ini kita udah output spasi. Yang kita mau lakukan selanjutnya apa? Nah, kita tinggal lakuin aja di bawahnya lagi, ini bisa. Yaitu kita mau output I banyaknya bintang kan. Ya tinggal gini dong. Ini masuk akal menurut gua soalnya ya saat kita lakuin ini barisnya dulu, berarti kan for loop-nya bakal jalanin yang ini. Saat ini udah selesai, dia bakal jalanin yang di bawahnya. Saat ini udah selesai, oke berarti ya udah ini udah selesai, dia bakal lakuin iterasi, dia cek kondisi lagi. Masuk akal kan? Karena dia output n min I banyaknya spasi dulu, terus kita output n I banyaknya bintang. Jadi menurut gua kalau misalkan dalam pemrograman yang soal-soal pola gini ya, secara general, kita bikinnya secara bertahap gitu. Jadi kita mau bikinnya polanya dulu, kita cek polanya gimana sih. Oh, kalau kita udah bisa bikin pola secara numeral begini, jadi gampang banget kan kita ngerjain soalnya. Kayak tinggal yaudah tinggal n min I spasi, terus kita output I banyaknya bintang. Jadi nggak ngasal gitu. Oke. Nah, di compile 5.
Oke, gue lupa enter. Oke, enter di sini. Oke, 5. Oke. Spasi 4, bintang 1, spasi 3, bintangnya 2. Dah, sesuai seperti formulanya. Asal formulanya udah benar, berarti kita bakal jawabannya udah pasti benar. Nanti 5 gini, 6 gini, 10 gini, dan seterusnya gitu. Misalnya 100 ya, ini 100 jadi gini. Ini juga masuk akal. Oke, udah ngikut, udah benar. Coba submit. Oke, udah benar. Lanjut ke yang ini terakhir. Oke. Oke, ini oke, ada pola lagi. Ini ada pola lagi. Misalkan dikasih sebuah bilangan bulat yaitu n. Kita bakal output begini. Mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dia bakal ngulang lagi. Kayak intinya dia bakal output terus selama barisnya masih dan kolomnya masih muat gitu. Jadi polanya begini, bisa dilihat sendiri. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, terus dia intinya dia bakal bikin terus lah. Ini kolomnya bayar 1, ini kolomnya 2, kolomnya 3, 4. Jadi untuk baris ke I, kolomnya itu ada I juga banyaknya. Ini kayak soal yang gue kasih di slide, tapi ini lebih kompleks, lumayan lebih kompleks. Jadi caranya gimana? Langsung aja ini juga gue encourage sih buat mikir, karena ini emang soalnya lumayan menarik sih buat dipikirin bagi gue. Ini juga dulu waktu pertama gue kerjain ini, gue mikir lumayan lama. Jadi gue encourage ini untuk mikir juga, untuk lumayan lama. Kalau lama pun nggak apa-apa dah. Yang penting cobain dapet. Ini lumayan susah, kayak tapi simple juga sih idenya pada akhirnya. Oke. Ya seperti yang gue tadi jelasin, kita pengen tulis dulu deh secara bertahap mau yang ngapain. Berarti untuk setiap baris ke I, kita mau output I banyaknya bilangan. Nah, I banyaknya bilangan itu kita tahu nggak apa? Kita taunya sebenarnya tuh ini tuh kita daripada kita pakai relasi-relasi yang kayak mau ngitung bisa sih kayaknya. Tapi gue rasa ada cara lebih gampang, yaitu misalnya gini. Pertama dulu ya, kita pengen bikin baris ya dari 1 sampai n. Nah, di dalam sini berarti kita mau output I banyak kebilangan. Gini dulu ya, ini adalah yang bakal kita lakuin, kita output semuanya nanti dilakuin dalam sini. Nah, sebenarnya kita tuh mau ngapain sih? Kita tuh mau output kan kayak bilangan dari 0 sampai 9 dan diulang-ulang terus. Kayak dari habis 9 balik lagi jadi 0. Nah, kita bisa kasih sebuah variabel, misalkan cur, nandain current. Nah, misalkan kita print cur gitu. Cur. Nah, terus di sini kita cur plus. Dan kalau curnya udah sampai 10, curnya dijadiin 0 lagi. Nah, kenapa begini? Yang dilakuin itu apa sih? Jadi yang dilakuin ini adalah kita pakai variabel yang terpisah daripada I sama J, tapi kita tetap lakuin iterasi di dalam for loop ya. Seperti dalam while loop kan. While loop itu kita ada kondisi. Nah, di dalamnya kita bisa lakuin apa aja. Seperti misalnya cur plus. Selama kondisinya benar kan ya curnya bakal berjalan terus. Di for loop juga sama aja. Kita bisa pakai variabel dari luar untuk dimasukin dalam sini. Dan kita mau pakai nilainya gitu. Jadi tinggal pakai cur, misalkan 0, mulai dari 0 gitu. Terus nanti 0 ke 1 ke 2, ke 3 ke 4 ke 5. Begitu 6 7 8 9. Nah, saat curnya udah sama dengan 10, kita balikin lagi curnya jadi 0 seperti di sini. Nanti curnya jadi 0 lagi. Dah, ini gini doang. Jadi tinggal pakai tambahin enter. Udah benar harusnya. Ini mungkin ide untuk pakai variabel tambahan itu menurut gue lumayan kreatif. Jadi kalau misalkan kalian bisa kepikir sendiri, gue lumayan salut. Coba. Jadi ya kalau misalkan kepikir sendiri, komen deh di bawah. Ini soalnya menurut gue lumayan menarik. Jadi cobain komen kalau misalkan kepikir sendiri. Kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Ini emang lumayan susah menurut gue. Oke, jadi kita langsung submit. Compile dulu, terus langsung submit kalau misalkan benar. Oke, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 0, 1, 2, 3, 4, ngulang udah benar. 7. Oke, udah seperti bisa dilihat ini bakal ngulang terus. Dan ide pakai variabel baru itu yang menurut gue lumayan mahal. Jadi, ya, congrats buat yang dapat sendiri. Oke, langsung submit aja. Oke, udah benar.
Oke, jadi bab 6 sama bab 7 udah benar semuanya. Kita selanjutnya bakal analisis kompleksitas ya. Mungkin gua nggak tahu sih. Ini kayak nggak ada problemnya. Oh ada, oke ada. Sip. Oke oke, ini kayak babnya lumayan lumayan susah nih. Jadi nanti gue bakal lanjut ke bab 8, kayak bab 9 dan seterusnya nanti. Ini rekursi dan rekursi lanjut juga lumayan susah. Jadi oke, bab 6 dan bab 7 udah selesai. Jadi sekian dan terima kasih, semoga membantu.